Matius 2 ayat 1 sampai 23. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan-jalan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diberdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikian firman Tuhan. Kita akan membaca Amsal 1 Amsal 1 ayat 8. Ya.
Haleluya. Luar biasa. Amsal 1 ayat 8. Nah, Ibu Ana akan menyiapkan. Suaranya kecil, Pak Paul. Jauh. Suaranya. Nah, Jauh, sekarang kecil. udah bagus ya. Tes. Nah. Sekarang sudah bagus. Memulai membesar. Mulai membesar. Ya, Nah, ini sekarang. sudah. Ya, oke. Kekerasan nggak? Enggak. Saya cek dulu. Oke, luar biasa ya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ya, apabila orang-orang ini hidup dengan takut akan Tuhan, mencintai Tuhan. Apabila anak-anak ini mencintai Tuhan, ya firman Tuhan itu kan selalu baru bagi anak-anak kita. Ya, bagi anak-anak saya, firman Tuhan itu sesuatu yang indah. Ya, mereka selalu penasaran. Selalu ada yang baru dari pengajaran ayahnya. Selalu ada yang baru dari nasihat ibunya. Ya, selalu ada yang baru tiap hari. Apalagi nih hari ini. Ya, mereka senyum-senyum ya ketika ada fitnah-fitnah. Di meja makan kami ngerasani orang-orang yang memfitnah kami dengan sukacita. Dengan sukacita. Sambil makan kita sambil ketawa-ketawa ketika ada orang fitnah kita. Kenapa? Anak-anak tuh sangat exciting sekali. Habis ini apa lagi nih? Ada berkata apa lagi? Itu serius ya. Di meja makan kita tertawa, terbahak-bahak sambil ngerasani orang yang ngerasani kita. Ngerasani orang. Bukan karena kita marah. Bukan karena kita nyinyir. Tapi kita bahagia. Karena habis ini ada berkata apa lagi nih? kemarin ini lagi. Setiap kali di fitnah jasmani rohani berkat itu datang. Heran ya. Sampai anak saya bilang, memang rezekinya dari situ kali ya, kerjaannya dari difitnah orang. Cari uangnya dari difitnah orang, rezekinya dari difitnah orang. Sampai dulu ditanyain anak saya, papamu kerja apa? Misui wong Islam. Sekarang papamu kerjanya apa? Difitnah orang. Difitnah orang juga kerjaan. Oke, setiap kali habis difitnah dirasani, wah, kita bahagia. Selalu ada yang baru. Hidup kok dirasani menjadi kontroversial enak ya. Dirasani, disalahpahami, difitnah, digelendengi orang, dipisui. Tetapi hati tetap bahagia. Karena kita tetap menjadi berkat. Ya, karena kita ada urusan. Ya, Allah senang. Enggak ke bawah hati, enggak ke lara-lara, enggak pilu. Tapi kita menjadi bahan tertawaan ketika di meja makan. Lucu orang bisa begini ya. Anak-anak ini exciting sekali. Habis ini apa? Habis ini apa ya? Habis ini berkata apa lagi nih? Wah, kita exciting. Ini ada berkata apa lagi nih? Jadi Anda yang tidak suka saya, Anda sedang memberkati saya. Anda yang suka sama saya, Anda juga sedang memberkati saya. Baik suka atau tidak suka saya terus diberkati. Mengapa? Karena ada cinta. Kalau orang nggak ada cinta, orang suka nggak suka, pokoknya kelam hidupnya suram, singit. Tapi orang kalau ada cinta yang melimpah, ya orang suka atau orang tidak suka, selalu ada berkat. Ya, dalam keterbatasan, studio kita nih, ya di hubungan rumah, di satu rumah, bukan karena saya bertengkar sama anak, bukan. Ya, ini sekarang saya lagi sama anak berdua di hubungan rumah karena anak-anaknya bawel. Aduh, papa mama di satu rumah karena anak-anaknya bawel. Bukan ya. Karena kita memang studionya di satu rumah. Kita desain sedemikian rupa ya jadi studio. Supaya bagus karena kita belum bikin teras di belakang. Nah, belum ada ruangan lain, nanti sabar pelan-pelan karena kita satu-satu step by step ya. Ini ada berkat lagi, apalagi nih? Ini kita hidupnya penuh dengan bercandaan ya. Semua bencana dijadikan bahan tertawaan. Dulu kita kalau ada bencanaan buat misu-misuan ya. Kalau ada sial sedikit kita buat misui. Pokoknya kesempatan buat misui, buat nyalakan. Ini sih salah kamu. Ini salah kamu. Ini salah siapa? Sekarang setiap kali ada masalah, kesempatan kita buat bahagia. Mengapa? Karena setelah ini pasti ada berkat. Ajaib. Entah itu jasmani, entah itu rohani, entah itu materi, entah itu moral. Waduh, luar biasa ya.
Moral itu macam-macam ya, tiba-tiba kita ada support, tiba-tiba kita ada apa namanya promosi, tiba-tiba kemarin paspornya keluar, tiba-tiba kita dapat rumah, tiba-tiba kita ya segala macam, tiba-tiba izinnya keluar, tidak nyangka bisa cepat sekali izin stikting gereja kita ya, gereja Hagios Internasional Knotscap ya, Kark Knotscap. Ya, selalu ada demikian. Tapi bagi orang-orang yang penuh kebencian semuanya sial suram. Ya, penuh dengan kedengkian. Padahal dia punya banyak potensi dalam hidupnya. Tapi semua sial suram. Semua dianggap maling, semua dianggap penjahat. Kalau kita mah selalu positif ya. Kalau ada yang salah jangan dianggap maling. Dikit-dikit maling, dikit-dikit maling. Oh di Damaris itu, dikit-dikit oh, ini mau curi, ini mau rampok. Jangan dipikir kayak gitu. Kasihan, belum tentu loh. Dulu saya, mami saya itu ya in memoriam ya. Senangnya banyak bercandaan. Mami kalau lagi ribut di rumah ada barang hilang, ini pasti si ini nih, pembantu rumah tangganya maksudnya ya. Terus saya bilang, Mi, jangan ngomong dulu. Jangan ngomong pasti ini, belum tentu. Wow, dimarahin ini pembantunya. Apa molotov biasa ya. Nggak taunya apa, itu barangnya ada, dia sendiri yang bawa, disimpan, ditaruh di toko. Ditaruh di punya salon mami saya kan. Taruh di tokonya. Tuh kan, apa aku bilang. Makanya jangan nuduh-nuduh orang dulu, kasihan. Ya karena hidupnya suram. Apa-apa semua salah siapa. Ya mami dulu belum mengerti. Ya, tapi setelah mami dirubahkan Tuhan, indah sekali semua hidupnya ya. Setiap kali saya lelah, ayo Tuhan baik. Ayo Tuhan baik. Ayo berharap sama Tuhan. Wah, kita lagi bertengkar habis-habisan. Anak-anak dipeluk sama mami ya. Dipeluk Tuhan Yesus, tolong papa mama. Stop badai, stop badai, stop. Anak-anak diajari begitu sama mami saya ya. Waktu kami bertengkar. Beda. Orang kalau hidupnya penuh cinta penuh dengan kesuraman, beda. Ya, ini yang mau saya katakan. Raja-raja Israel. Ya. Raja-raja Yehuda. Raja-raja Israel. Yang ibunya jahat, anaknya jahat. Bapaknya jahat, anaknya belum tentu jahat. Tapi yang ibunya jahat, anaknya pasti jahat. Kenapa? Kemarin saya cerita ya, bagaimana orang kalau mau bertobat itu harus totalitas. Jangan tanggung-tanggung kalau bertobat, karena Anda kan ketarik lagi. Daya apa namanya magnet itu ya, daya gravitasi. Setiap benda itu punya gratifikasi. Itulah hukum semesta alam. Semua benda itu punya gravitasi. Nah, dosa itu juga punya gravitasi. Ya, dunia yang kelam itu, ya, black hole itu menyedot Anda. Black hole itu menyedot Anda untuk masuk dalam kekelaman. Anda mau keluar, wah, Anda harus ekstrim sekali. Harus keluar sejauh-jauhnya supaya jangan kesedot balik. Kalau Anda masih mau main-main di pinggirnya, Anda kesedot balik. Ya. Nah, bagaimana kita bisa lolos sampai generasi berikutnya? Sang ibu, itu kuncinya mamahnya. Bagaimana kami bertiga anak-anak dari si mami ini bisa hidup takut akan Tuhan semua tiga-tiga. Padahal kita keluarga yang berantakan, hancur, berantakan karuan. Opa oma kami, opa oma dari mami, opa oma dari papi, itu keluarga berantakan semua. Enggak karu-karuan, saudara. Tapi kami anak-anaknya semua. Papi mami juga berantakan. Tetapi mami dengan iman yang naif, yang sederhana, yang lugu polos dan naif, cenderung naif ya. Tapi Tuhan tahu iman yang sederhana ini. Anak saya tidak boleh berantakan. Anak saya tidak boleh hancur. Didoain tiap hari, dipuasain tiap hari anak-anaknya. Wah, saya kalau ingat mami cerita begini, mami puasa. Didoa ibuku, namaku. Itu disebut benar-benar ya. Nama kami itu disebut satu-satu. Tiap hari. Tuhan, tolong Tuhan. Si Paul, tolong. Satu-satu anak-anaknya disebut ya, tiga-tiga nih. Tuhan. Doanya cuma gitu doang ya. Tuhan, tolong orang Pentakosta lama ya. Tuhan, tolong.
Doanya cuma gitu aja. Tuhan tolong sebutin namanya. Jadi cuma nyebutin namanya selama 1 jam cuma nyebut nama kami bertiga. Disebut bolak-balik. Tuhan tolong Tuhan. Dalam kenaifannya, dalam keluguannya, dalam kepolosannya. Dalam ketidakmengertiannya, tetapi ia punya iman. Tuhan akan bikin yang baik buat anak-anaknya, lebih baik dari hidupnya, lebih baik dari hidup nenek moyangnya. Hati seorang ibu itu luar biasa sekali. Tapi banyak ibu yang tidak punya hati ibu. Ya, banyak ibu yang tidak bisa menangisi anak-anaknya. Banyak ibu yang hatinya beku, nggak bisa menangisi anaknya. Ada apa? Karena dia sendiri nggak merasakan bagaimana ia didoakan. Ia tidak tahu bagaimana caranya. Ia tidak punya teladan. Atau memang hidupnya penuh dengan selfish, egois, rasa bodoh. Wah, nggak mungkin ibu itu makan anaknya. Harimau saja nggak makan anaknya. Oh, bisa. Bisa. Karena dosa membuat seorang malas untuk mengandung anaknya. Merasakan sakit bersalin dianggap kutuk. Kemarin sore ya, ibadah koinonia online kita ada yang nanya. Bagaimana bisa sakit bersalin adalah berkat? Ya, bagi orang yang penuh kebencian, apalagi hamilnya penuh, saya nggak mau bikin anak kok, cuma mau bikin anak, dia pengen gugurkan anaknya, dianggap beban itu namanya sakit bersalin itu. Wah, dia tuh misalnya sampai anaknya dibuang malu dia. Jadi beban. Tapi bagi orang yang penuh cinta, waktu dia hamil, wah dilus-elus, dirawat anaknya, dia seneng, dia bangga, dia pamer-pamerin kemana jalannya bawa drum band itu ya. Wah dulu anak tuh kalau jalan kemana-mana, dung dung dung, Sarimin pergi ke pasar, dung dung breng, bangga dulu bawa dombreng begitu. Karena bapaknya saya, bangga dia, wah pokoknya bangga deh saya, pamer-pamerin kalau kemana-mana jalannya sambil perutnya dimajuin begitu kan, karena berat kan. Senang maju di bangga, senang, girang, sukacita. Ini anaknya Paul. Tapi ada orang yang malu dengan anaknya. Takut, malu, marah. Akhirnya dia hidupnya penuh dengan kemarahan. Dia hasilkan anak-anak yang penuh kemarahan. Karena anak-anak ini kenal penolakan itu dari waktu baru dikandung. Jadi zigot itu dia sudah tahu rasanya ditolak. Akhirnya menghasilkan anak-anak yang ditolak. Anak-anak yang gambar dirinya rusak. Karena dari pertama kali sel itu dibentuk, zigot itu dibentuk, anak ini sudah tahu kamu itu diharapkan apa enggak datangnya. Anak-anak saya percaya diri dua-duanya karena dua-duanya diharapkan. Begitu lahir, begitu zigot datang kita bahagia. Bahagia, ya. Bukan karena hasil, aku cuma mau bikin enak, bukan mau bikin anak. Ya, senang kita. Makanya hati-hati ya pergaulanmu ya. Hati-hati. Nanti di di dalam komunitas seperti ini banyak orang-orang yang lemah imannya. Lalu ada orang-orang yang datengin kalian. Tidur sama-sama, punya nanti hamil, digugurin. Nggak bisa digugurin, gagal. Anaknya lahir cacat, dibuang. Waduh, jahat sekali ya. Nggak cacat pun ya, anaknya ditolak, nggak mau. Apalagi mau didik anaknya. Oh, udah hidup aja udah bagus. Dirawat. Dari kecil lahir. Oh, sebentar ya, dimulai dari nol. Dari dikandung begitu tahu dia mengandung. Dibikin bahagia. Hati itu, selamat datang anakku. Begitu lahir, ya sedikit saja. Peduli, kita mesti peduli. Bukan manjain ya. Antara 0 tahun sampai 6 tahun, Anda kudu tahu ini anak. Jangan sampai lapar Anda masa bodoh. Jangan sampai, oh tidak masalah Anda nggak punya uang ya. Bukan. Bukan. Tetapi masalahnya kepedulianmu. Jangan sampai ya dia lapar, Anda ada tapi Anda masa bodoh.
Anak ini tahu loh kalau Anda nggak punya uang. Dan dia tidak akan menuntut Anda. Asal Anda balas dengan cinta ketika dia lapar. Ya, saya tidak cerita memanjakan anak. Tapi Anda harus tahu kapan dia lapar, Anda harus penuhi. Kedua, kapan dia nangis karena sakit, Anda kudu ngerti. Tiga, kapan, oh yang kedua dulu ya, waktu dia sakit, banyak orang nggak ngerti, dia nggak sabar orang tuanya ini. Nggak sabar. Oh, kenapa sih rewel terus? Nggak taunya sakit. Misalnya, keseleo. Ya, Anda kan nggak ngerti kalau anak keseleo bentuknya sama. Ya kan? Anak kecil itu gampang keseleo ya, Anda tahu nggak? Ya. Dia bisa sakit, dia bisa nangis berhari-hari. Anda harus sabar, Anda harus cepat cari tahu. Harus peduli. Wah, itu bentuk kepekaan luar biasa di seorang ibu ya. Ketiga, kalau dia lagi kotor, lagi buang kotoran, Anda kudu peduli. Cepat-cepat diberesin. Jangan ditunduk, oh ada orang sampai pakai pampers hari semalam nggak diganti ya. Kelewatan itu ibunya itu, sampai baunya minta ampun bapak ibunya itu kelewatan sekali. Anda kudu ngerti, anak 0 sampai 6 tahun, jangan sampai dia merasa gelisah gara-gara pampersnya nggak diganti. Sampai dia kotor, buang kotoran nggak diganti. Ini semua ambil dari materi kelas apostolik ya. Saya kasih bocoran di Imbun pagi ini. Jangan sampai anak-anak ini ya kemudian marah, hidupnya gelisah. 0 sampai 6 tahun dia gelisah. Nanti dia merasa insecure dengan Anda. Tapi ada masanya anak ini nangis karena ingin dimanja. Sesekali diladenin, tapi Anda perlu tahu jenis tangisannya lapar, sakit, kotor, atau manja. Anda kudu ngerti, ya. Orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak punya anak. Kalau anakmu masih belum tahu, anaknya punya anak, diajarin. Punya cucu pun diajarin. Wah, belum punya Pak, ya ini persiapan saya kasih tahu. Nanti anakmu 0 sampai 6 tahun, didiknya enak. 0 sampai 6 tahun kita investasi waktu kita, kepedulian kita. Bukan terus dimanja terus ya, oh dimanja ditimang. Kalau sudah umur 4 sampai 6 tahun itu kan bukan lucu lagi, menyebalkan kan, pengen ngaplok kan anak. Anak itu kalau Anda gagal ya dari kecil, dari bayi Anda ngurusin, 4-6 tahun dia kurang ajar loh. Banget kurang ajarnya. Karena insecure, merasa nggak aman. Dia akan berani sama Anda. Dia akan rese, anak ini jadi rese norak banget. Kenapa? Karena waktu dari bayinya insecure. Sampai 6 tahun Anda gagal, 6 sampai 12 tahun anak ini jadi menyebalkan. Benar-benar menyebalkan anak ini. Ya. Dan Anda gagal, anak ini butuh kasih sayang. Anak ini butuh cari perhatian. Dia biasanya kurang ajar. Kalau bahasa Jermannya ngerokcok. Ngerokcok gitu ya. Ngerokcok bukan den rokcok, bukan ya, cork bukan, rokcok itu kurang ajar. Kurang ajar, tapi kurang ajar yang benar-benar pengen ngaplok itu loh. Dia bisa meludah, dia bisa ngomong kotor, ya. Dia bisa belagu banget, rasanya seluruh dunia itu mau dia lalap semua sama dia. Padahal ini anak 6 tahun, anak 10 tahun. Ya. Wah, tapi rasanya paling tahu seluruh dunia, dia yang paling tahu. Wah, itu 6 sampai 12 tahun yang Anda punya perhatian khusus, Anda harus didik, pukul seperlunya. Setelah usia 12 tahun Anda nggak bisa pukul dia lagi, nggak boleh. Sebelum usia 12 tahun Anda boleh sabet rotan, tapi bukan dipukul pakai balok. Jangan pernah pukul anak ketika Anda lagi marah. Jangan pernah pukul anak kalau Anda lagi marah, ingat-ingat. Dia akan dendam sama Anda. Dendam nanti. Ya. Jangan pernah menghardik anak ketika Anda lagi marah. Anda menghardik anak, Anda sengaja menghardik bukan karena Anda marah. Jangan karena lagi Suaranya putus-putus, Pak Paul.
apa hanya lokal di saya atau semua begitu? Oh, sama Bu Nerliana juga. Putus-putus. Bu Ana, Iya, putus-putus, Pak. ya oke. Kita tunggu ya, Bapak Ibu. Kita tunggu kembali. Oke. Masih ada? Oke. Suara masih hilang dan putus. Ya, saran kami yang merokok tidak perlu ditunjukkan lewat video ya, Bapak Ibu, supaya Pastor Paul mengajarkan tidak anti pada merokok, tapi tidak perlu ditunjukkan. Iya, Kalau oke. ada, silakan. Langsung connect lagi ya. Ini karena tadi. Nah, saudara, apa yang ingin saya sampaikan sebenarnya dari usia 0 sampai 6 tahun Anda harus care ya. Karena anak ini nggak tahu bagaimana cara ngomong kepada Anda. Anak ini nggak tahu, 0 sampai 6 tahun dia nggak tahu bagaimana cara mengekspresikannya. Kadang-kadang ada anak yang baru bisa ngomong umur 6 tahun ya. Baru bisa ngomong. Dan itu Anda harus ekstra peka. Itu investasi kita kepada anak-anak. Kalau Anda tidak peka, selesai. Ya, 6 sampai 12 tahun Anda harus mendidik anak Anda. Dididik, dibentuk anak ini, diarahkan. 0 sampai 6 tahun Anda hanya bisa ayo dituntun begitu ya, digiring. 6 sampai 12 tahun Anda kudu benar-benar strict. Digiring. Ya, jangan pernah menghardik ketika Anda lagi emosi. Lagi emosi Anda diam. Anda udah tenang baru hardik itu anak. Sabet anaknya kalau Anda sudah nggak emosi. Anak itu tahu loh, Anda melampiaskan emosi Anda atau Anda sedang mendidiknya. Anak ini tahu. Ya. Dan anak 6 sampai 12 tahun dia belajar dari teladanmu. Anak-anak itu pandai, smart IQ-nya itu dari ibunya. Tapi karakter itu dari bapaknya. Ya. Karakter itu dari bapaknya. Jadi teladan itu penting ya. Teladanilah aku, nak, seperti aku meneladani Kristus. Anda kudu berani ngomong begitu. Kemana anak Anda? Ya, itu bagus ya kalau Anda mengerti prinsip-prinsip itu. 12 sampai 18 tahun. Itu saatnya Anda untuk belajar. Anda cuma bisa ngiring anak ini. Anda hanya bisa kasih tahu, kasih nasihat. Anda udah nggak bisa lagi kasih hukuman sama dia. Karena hukuman apapun, dia akan kritis. Apalagi kalau Anda salah menghukum. Wah, dia akan kritik Anda habis-habisan. Anda hati-hati jangan sampai salah menghukum. Teladan itu benar-benar menjadi utama. Jangan sampai Anda nyakiti dia. Jangan sampai Anda kawin lagi. Itu akan merusak image. Hancur semua tuh. Ketika selingkuh, kawin lagi. Itu kan buat dia trauma. Kalau sudah terjadi bagaimana? Anda harus melakukan pendamaian. Anda resikonya. Kalau perlu pergi ke psikiater bareng-bareng. Pemberesan. Dalam kondisi yang tidak parah sekali Anda datang sama hamba Tuhan. Kadang-kadang hamba Tuhannya nggak ngerti ya. Makanya kalau di sinode saya di Indonesia ada divisi konseling, maka koordinator divisi konselingnya ini memang seorang psikolog klinis. Kita sekarang punya divisi konseling ya dengan Dr. Vivina. Haleluya, luar biasa. Ada Dr. Mesos, ada Dr. Vivina, dokter psikologi. Ya, itu setiap jam 6 sampai jam 9 Senin sampai Jumat. Anda bisa gabung, Anda bisa konsultasi klinis, psikologi klinis juga. Selain dari dokter Mesos, kesehatan, juga kesehatan jiwa. Ya.
penting ya. Itu penting. Nah, kalau sudah 18 tahun bagaimana? Sudah, serahkan sama Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa. Anda cuma bisa konsultasi, ngobrol-ngobrol sebagai teman. Kalau ada gagal 0 sampai 6 tahun, 6 sampai 12 tahunnya Anda kerja bakti. Anda harus benar-benar buktikan bahwa Anda peduli dengan dia. Yakinkan dia Anda selalu ada buat dia. Bahkan ketika dia cuman, "Pak, saya lagi mau tampil nanti malam." Tampil apa? Tampil main seruling. Padahal cuman sol, mi, mi, fa, re, do, re, mi. Tapi ketika Anda datang nonton, dia rasa, oh ayahku selalu ada untukku. Wah, anak saya dulu waktu belajar main piano atau waktu nyanyi, dia main biola, wah enggak karu-karuan main biolanya. Walaupun main biolanya cuma di depannya Ramayana begitu, zaman itu ya main depannya Ramayana gitu, saya tetap datang. Wah, saya lagi capek juga saya datang, Saudara. Saya lagi capek juga datang. Karena ayah selalu ada. Ya. Tidak mau melewatkan kesempatan. Supaya anak-anak ini secure. Dan anak ini harus tahu apa yang Anda korbankan. Mamahnya yang cerita. Ya, jangan Anda cerita-cerita, mamahnya yang cerita. Ini papa itu demi kamu lu datang. Nanti ada waktu lagi, usahakan datang. Anda lagi selingkuh pun tinggal selingkuhan ngurusin anakmu. Serius ya. Saya mah nggak pernah ya, demi selingkuhan terus nggak ngurusi anak. Oh tak tinggal. Kita lagi jalan bareng gitu ya. Dulu itu ya lagi saya jahat-jahatnya. Saya jahat pun ya. Saya lagi nggak karu-karuan pun. Begitu anak saya ini, tak bilangi tinggal. Wah ngomel-ngomel udah bisa-bisa. Nggak apa-apa, nggak urusan saya. Serius ya. Anak itu nomor, Anda jangan sampai nanti nyesel. Bahkan penjahat preman pun ya, bisa punya anak yang baik loh. Bahkan pendeta bisa punya anak brengsek loh. Karena si pendeta ini, ini lagi pelayanan ini, saya tidak bisa pulang dulu. Urusin jemaat, urusin pelayanan, urusin apa segala macam, tetek bengek KKR segala macam. Setiap anaknya butuh dia nggak pernah ada. Lalu dia tanya, jangan-jangan Tuhan juga nggak pernah ada buatku ya. Ketika Anda gagal 6 sampai 12 tahun, ketika 12 sampai 18 anak ini jadi brutal. Bolosan, ngerokokkan di sekolah, berani, kelutan. Anda harus berani 12 sampai 18 tahun antara Anda mendidik, menghardik, dan memeluknya harus seimbang. Begitu Anda meleset. 0, 6 tahun meleset, 6, 12 tahun meleset, 12, 18 tahun meleset. Ya sudah. Serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa saja. Anda nggak bisa apa-apa lagi. Bagus kalau anak ini nggak brutal. Serahkan sama Tuhan. Ya. Tapi itulah kalau kita punya anak. Anak itu ya adalah anak panah kita. Kalau kita didik anak ini. Didik ini benar dalam jalan-jalannya Tuhan. Saya nggak bilang di dalam, harus ke gereja tiap minggu, malah tambah brengsek kadang-kadang ya. Anak itu diajari ke gereja tiap minggu, nggak tambah benar, tambah nggak benar. Tapi diajari, tugas mendidik anak itu bukan tugas guru sekolah minggu. Itu tugasnya kita. Ya. Jangan sampai Anda kasihkan ke guru-guru sekolah minggu, kasihkan ke pendeta. Anda, ayah dan ibu, itulah yang bertugas mendidik anak Anda. Jangan kasihkan ke orang lagi. Anda yang bertugas. Jangan sampai nanti Anda menyesal. Penting ya. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita ya. Memberi hikmat kepada Anda. Untuk kita bisa mendidik anak-anak kita. Supaya anak-anak ini hidup takut akan Tuhan. Nanti Anda akan menuainya. Anda akan berbahagia. Ya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.